Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membaca sesuatu yang menarik yang ditulis di dalam Imamat 19 ayat 23 sampai 25, di mana ini nasihat daripada Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Dikatakan, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saya ingin memberikan judul renungan ini, mengelola pemberian Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel? Bukan tanam-tanaman yang berlimpah buah-buahnya. Tapi yang Tuhan berikan adalah tanah untuk diolah. Perlu kita memahami, saudaraku, prinsip kerja Allah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita hasil akhir, tapi yang Dia berikan kepada kita adalah sesuatu untuk dikerjakan oleh tangan kita. Itu sebabnya yang pertama Tuhan katakan, kamu harus bekerja untuk boleh menerima dan menikmati pemberian Tuhan yang akan diberikannya lewat kekayaan tanah Kanaan. Kita harus bekerja. Kita harus melakukan bagian kita. Maka engkau akan betul-betul menikmati berkat tanah Kanaan. Yang kedua, saudaraku, Dia berkata, jangan memaksakan diri cepat-cepat menikmati hasilnya. Dia berkata, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Jangan memaksakan diri untuk cepat-cepat memetik hasil dari apa yang saudara usahakan. Tanaman yang baru belajar berbuah, lalu saudara habis-habisan langsung memetik buahnya, maka kemungkinan besar pada musim berbuah berikutnya dia akan terganggu. Saya sebagai anak seorang petani sangat memahami apa yang dimaksudkan di sini. Ketika tanaman-tanaman sedang belajar berbuah, maka hampir-hampir jarang kita panen. Ketika masih muda saya bekerja di kebun kelapa sawit. Ketika dia baru belajar berbuah, hampir-hampir jarang dipanen. Dibiarkan begitu saja. Supaya dia boleh terus mengikuti siklus berbuah pada tahap berikutnya. Karena dia perlu proses untuk membentuk sebuah siklus berbuahnya. Kadang sering sekali kita, saudaraku, terlalu memaksakan karena ingin segera mendapatkan sesuatu. Akhirnya modal pun kadang-kadang dimakan. Benih pun kadang-kadang dimakan. Karena kita ingin cepat-cepat memaksakan diri untuk menikmatinya. Yang kedua dikatakannya, yang ketiga saudaraku, tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan yang kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dari semua yang kita miliki. Dari semua yang Dia berikan kepada kita. Ingat baik-baik, di sana ada buah sulung milik Tuhan. Dari semua yang Dia berikan kepada kita, di sana ada 10 bagian milik Tuhan. Dan semuanya itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dia berkata kepada umat, buah tahun keempat semuanya dibawa kepada Tuhan. Ini menunjukkan biarlah kita selalu memprioritaskan mana yang memang merupakan haknya Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku,
Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-25, barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Yang keempat, nikmatilah hasil usahamu. Bersukacitalah karenanya, dan bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia Tuhan, Tuhan Allahmu sendiri yang memberikannya kepadamu. Ketika kita, satu, melakukan bagian kita, mengerjakan tanah Kanaan kita. Dua, tidak memaksakan diri, tidak memaksa untuk cepat-cepat menikmati hasil. Tiga, memprioritaskan, mengutamakan Tuhan dari semua hasil yang Tuhan beri. Dan empat, menikmati hasil usaha kita sebagaimana yang ditetapkan Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan dengan cara kita mengelola tanah Kanaan kita. Maka benar, sebagaimana yang Dia janjikan, berlimpah susu dan madu. Itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ingat bagaimana kita mengelola pemberian Tuhan. Kerjakan bagian kita. Jangan cepat-cepat ingin menikmati hasilnya. Ikuti sesuai dengan siklusnya. Utamakan Tuhan selalu. Dan nikmati seperti yang Tuhan kehendaki dari apa yang Dia berikan kepada kita. Doa saya, engkau mengalami kelimpahan dari tanah Kanaanmu sendiri. Tuhan Yesus menolong kita.